Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala idan khairun nasi anfa'um linnas. Sadaqallahul adzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kepada para remaja dan anak-anakku semua, calon generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di malam Ahad, yaitu Ahad Kliwon. Kira-kira nek malam Ahad Kliwon itu keramat medeni napa mboten, Pak? Nek Jumat Kliwon pripun? Wah, jadi bagi kita seorang muslim ya, kalau hari Jumat kok Jumat Kliwon ya, justru ya, hari Jumat itu adalah Jumat yang penuh berkah karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya, hari raya kita, induk semua hari. Maka hari ini di malam hari yang cerah dan penuh berkah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat keimanan yang tertancap kuat di dalam qalbu, di dalam hati, sehingga kita juga diberikan taufik pertolongan oleh Allah. Kita diberikan keringanan melangkahkan kaki dari rumah menuju ke Baitullah, menuju ke masjid. Semoga setiap langkah kita menjadi saksi dan bukti malaikat rela menghamparkan sayapnya ya, melindungi orang yang berjalan, yaitu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjalan untuk tholabul ilmi. Selanjutnya, kita sebagai umat Nabi, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, yaitu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu curahan rahmatnya ya, dengan kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, sehingga kita semoga diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat pertolongan Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja beberapa hari yang lalu kita memasuki, yaitu di tahun baru 1400 pinten? Nah? 48 nggih. Berarti ini masih di bulan Muharram yang maknanya kita sudah berhijrah. Ya, sehingga dikatakan hijrah tidak harus kita berpindah secara fisik, secara geografis, pindah dari Kupang Sewan menuju ke Kupang Lor, atau dari Kupang Lor menuju ke Kupang Wetan. Enten Kupang Wetan apa mboten mriki? Nah, kemarin kalau di Bel ya, saking Kupang Lor, Ustaz di mana ini? Saya di Kupang Wetan. Loh kok bisa? Saya di Kupang Nusa Tenggara Timur. Jadi teng mereka saya transit di masjid itu di UMK, Universitas Muhammadiyah Kupang. Lah waktu dengar adzan zuhur, mahasiswa sedang pada kongko-kongko, ayo dek, nah, assalamualaikum, ayo sholat. Nah, saya nggak sholat. Loh, kamu mahasiswa sini? Iya. Nah, tapi saya Kristen. Nah, ternyata UMK, ya, ting mereka niki umat Islam kurang lebih 30%, ya, sehingga 30% UMK ini banyak ya, hampir 70% juga mahasiswanya dari orang-orang Kristen. Mendapat gelar S1 terus dapat beasiswa S2 juga orang Kristen di UMK.
Maka UMK sana juga Universitas Nopo Muhammadiyah Katolik gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah pada kesempatan malam hari yang cerah dan berkah ini, kita setelah memasuki di tahun baru Hijriah, ya, di tahun baru ya 1400 pinten mau? 1448 ya Hijriah, kalau tahun Masehi 2026. Nah, maka kita juga sebentar lagi akan memasuki di bulan Agustus, yang mana di bulan Agustus ini ada satu peristiwa penting, yaitu kita akan menyambut yaitu HUT RI, hari ulang tahun yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, penting sekali untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai yaitu umat Islam, ya, terutama kita di negara Indonesia tercinta ini, dengan nikmat kemerdekaan kita alhamdulillah bisa sholat isya secara khusyuk, secara tumak nina, ya, kita bangun subuh juga lebih tenang, ya. Coba saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, saudara kita mungkin di daerah Afrika, bahkan kemarin di daerah India, umat Islam sana, ya, masih banyak yaitu ancaman, masih banyak yaitu berbagai macam serangan-serangan. Lah, maka hadirin, sebagai bukti tanda syukur atas nikmat kemerdekaan, bagaimana Allah Ta'ala juga telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Maka sebagai bukti tanda syukur atas nikmat, ya, secara fisik kita diberikan panca indera dan anggota badan yang sempurna. Maka tanda syukur kita harus menggunakan panca indera, gunakan mata untuk banyak melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah, ada ayat-ayat yaitu yang tersurat dalam Al-Quran, ada juga yang tersirat, ya, ayat-ayat kauniyah yang terjadi, fenomena, keadaan, suasana, termasuk cuaca yang ada di sekeliling kita. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, okay. Maka gunakan juga telinga kita, gunakan telinga untuk banyak mendengar ayat-ayat Allah. Maka ciri seorang mukmin adalah la yasma'al mu'min min khairin yasma'hu hatta muntahahul jannah. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa puas seorang mukmin dalam mendengarkan kebenaran sampai surga menjadi tempatnya. Ya, maka kita gunakan mata untuk banyak membaca ayat-ayat suci, ya, dan gunakan telinga untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah. Gunakan lisan kita, ya. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, Alif Lam Mim, ya, 3 huruf ini pahalanya 1 huruf 10 hasanah. Ya, berarti dengan membaca 3 huruf pahalanya 30 hasanah atau 30 kebaikan. Ya, ya, ini panca indera. Dan juga gunakan anggota badan, melangkahkan kaki, ya, dari rumah menuju ke masjid, maka setiap langkah gugurkan dosa, tambah pahala, dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai tanda syukur atas nikmat kesehatan dengan kelengkapan anggota badan yang sempurna. Selanjutnya nikmat waktu. Kita gunakan nikmat waktu ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairun nasi man tolla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal soleh atau amal kebaikannya. Ya, maka tentu kita semua berdoa memohon kepada Allah semoga diberikan panjang umur. Nah, panjang umur bahkan bukan masalah bilangan usia. Pak Ustadz, saya pengen panjang umur sampai, wah, ya, panjenengan Yusuf pinten Pak saniki 6 berapa? 66. Kalau dipanjangkan umurnya dikabulkan oleh Allah ditambah 100 tahun, kira-kira siap napa mboten? Wah.
Hadirin, 100 tahun yang lalu kita belum lahir, 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada. Betul? Enten sing pengen tambah panjang umur, tambah 100 tahun malih, ibu-ibu? Enggak ada. Jadi yang kita mohon kepada Allah adalah berapapun bilangan usia kita, masalah ajal, masalah kematian ini rahasia ilahi. Maka kita harus sebaik-baiknya kita harus memanfaatkan yaitu usia kita, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lalui harus penuh dengan nilai-nilai amal, ya, amal yang sesuai dengan apa yang menjadi sunnah Nabi, sehingga Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka kelak akan masuk surga bersamaku. Nah, sunnah Nabi ada 3 in 1. Yang pertama, bagaimana fikir, ya, apa yang menjadi idealisme Nabi. Rasulullah ini diutus adalah lihidayatin nasi wa li sa'adatihim. Rasulullah diutus adalah untuk bagaimana dengan dakwah supaya banyak menebar, ya, Allah curahkan hidayah kepada semua umat manusia dan mereka dengan nikmat hidayah bisa sukses bahagia dunia akhiratnya. Ya, sehingga Rasulullah diutus ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus ke Muhammad kecuali untuk menebar rahmat ke seluruh alam. Rasulullah diutus juga wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus ke Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Niki hadirin. Nah, maka sunnah Nabi yang pertama, kita harus punya cita-cita, punya idealisme seperti apa yang menjadi cita-cita Nabi. Ya, jadi fikir iso Nabi ini bagaimana setiap orang dapat hidayah. Kita harus dakwah ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Kita berdakwah mengajak umat manusia supaya taat kepada Allah dengan hikmah penuh kebijaksanaan wal mau'izatil hasanah, dan dengan yaitu kata-kata, ya, dengan mau'izah hasanah, dengan tutur kata yang baik. Kita dakwah ini, objek dakwah adalah hati. Karena objek dakwah hati, maka bicara dalam dakwah kita harus hati-hati, sepenuh empati supaya orang jadi simpati. Banyak menebar benih empati, tumbuhlah simpati. Nah, niki nggih. Jadi sunnah Nabi yang pertama harus punya cita-cita seperti cita-cita Rasulullah, bagaimana supaya umat manusia semua mendapat hidayah, semua masuk surganya Allah Ta'ala. Sekecil-kecil iman di dalam hati kelak akan diberikan yaitu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ya. Selanjutnya sunnah yang kedua, bagaimana setiap kita harus paham tentang apa yang menjadi sirah nabawi, ya, perjalanan hidup Rasulullah. Maka sunnah Nabi ini sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semua aktivitas yang dilakukan Rasulullah harus kita tiru. Ya, jadi kita niki kalau anak-anak, kamu harus ngeblat meniru Pak Guru gambar pesawat, maka kamu juga harus gambar pesawat. Kalau Pak Guru gambar pesawat kok kamu nirunya malah gambar unta, kira-kira gimana? Wah, otomatis ini tidak sesuai. Nah, demikian juga sunnah Nabi tidak harus kita plek 100%, tapi kita walaupun baru 0,00 sekian persen, intinya kita harus menghidupkan sunnah Nabi. Sehingga zaman sahabat dahulu Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, apabila kalian mengamalkan sunnah-sunnahku, ya, apabila kalian meninggalkan sunnahku 10% saja, kamu akan celaka. Tapi kelak di akhir zaman, apabila umatku kelak mengamalkan walaupun hanya 10% saja, niscaya mereka akan beruntung. Nah, maka kita niki nek ngamalke sunah Kanjeng Nabi kan 100% dari sakit, minimal 10%. Ya, ini. Ya, dimulai bangun tidur, kita baca doa, ya, di saat terikat oleh 3 ikatan setan. Ikatan pertama terlepas di saat membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ikatan kedua terlepas saat kita berwudu. Ikatan setan yang ketiga terlepas di saat kita sholat 2 rakaat.
Selanjutnya nanti dengar adzan subuh, kita segera menunaikan panggilan yaitu untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, selanjutnya semua amalan-amalan Nabi. Wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah ini adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga perjalanan hidup Rasulullah ini yaitu adalah ucapan perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sebentar lagi kan juga bulan Rabiul Awal. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ini sebagai suri teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka banyak berzikir ingat kepada Allah. Nah, okay. Maka kita ini ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan. Kepingin menjadi pengikut Rasulullah atau hanya penggemar Rasulullah. Ya, kalau pengikut, nyen saya mama, oh ini pengikutnya. Kalau waktu itu tengene pundi, ngene Syekh Puji pernah ngundang nopo Bang Roma Irama. Nah, nek pengikutnya Roma Irama satu tim Soneta, pesawatnya sama, hotelnya sama, makannya sama, panggungnya sama, yang beda mungkin cuma angpaunya. Nah, tapi kalau penggemar, di lapangan, maka penggemar niki ya mereka sangat mengeluh-elukan, dia di lapangan yo pada kepanasan, kalau hujan kehujanan, uyel-uyelan, ya. Maka tentunya antara dua pilihan. Kalau adik-adik pengen, ya ada dua pilihan. Pengen jadi pengikut setia Nabi atau hanya penggemar Rasulullah? Pengen jadi pengikut atau penggemar? Pengikut. Kalau pengikut, ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kelak akan diakui ya sebagai yaitu umat Nabi. Pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dipertemukan dengan yang dicintainya. Ya, maka kita tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, jadilah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sunnah yang pertama, apa yang menjadi idealisme Rasulullah. Yang kedua, yaitu apa yang menjadi sirah atau perjalanan kehidupan Rasulullah. Ya, 24 jam setiap hari, 63 tahun perjalanan Rasulullah, yaitu di segala bidang yang dijalani. Dan juga sunnah yang ketiga, sunnah surah, yaitu bagaimana penampilan Rasulullah. Ya, secara zahir fisik, ya Rasulullah dengan ada sunnahnya pakai celak, ya bagi nyun sewu bapak-bapak laki-laki dengan kita memelihara janggut, ya terus kita juga potong kuku, ya potong ya beberapa bulu, ya sunnahnya, ya terus pakaian ya senang yang serba putih, ya dan sebagainya, pakai minyak wangi. Nah, ini kita juga perlu kita pelajari. Sekali lagi tidak harus plek 100%, minimal 10%. Okay. Insya Allah semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu tidak harus meniru Rasulullah, tapi meniru ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Ya, dengan tutup auratnya, ya dengan nyun sewu ibu-ibu boleh ya ke masjid ya, tapi nyun sewu tidak tidak boleh pakai wewangian yang nanti mengundang ya, sungguh aroma yang sangat tajam ya, nanti ini menjadi ada istilahnya efeknya. Ya, karena orang itu bukan masalah melihat, tapi apa yang tercium itu jadi fitnah. Jadi kalau seorang laki-laki boleh aroma minyak wangi yang kuat, ya, tapi polesan sedikit. Tapi kalau seorang ahwat, seorang ibu-ibu, seorang wanita, boleh mungkin nyun sewu, ya, dengan polesan-polesan, dengan bedak atau apa, tapi aroma minyak wangi yang istilahnya jangan yang sangat menyengat, ya, yang sangat wangi sehingga ini menimbulkan fitnah. Lah niki sebagai mukaddimah bahwasanya pentingnya kita untuk menjadi pengikut setia Nabi. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala,
Dari tema yang saya share ya tadi pagi, mencetak generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi di sini penting sekali untuk kita ini harus regenerasi. Dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Dulu para pahlawan mereka berjuang dengan dirinya, dengan hartanya, ya bahkan sampai korban nyawanya. Sehingga dahulu para pahlawan kita memiliki moto semboyan, merdeka atau mati. Maka kita sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan, kita juga harus memiliki semboyan yang sama. Semboyan yang sama dari pepatah bahasa Arab, iskariman au mut syahidah, hidup mulia atau mati syahid di jalannya. Be a good Muslim au di as-syuhada, hidup mulia ya sebagai seorang muslim atau mati syahid di jalannya. Nah, maka penting sekali adik-adik ya, kalau dahulu para pahlawan niki untuk merebut satu kata kemerdekaan, itu membutuhkan perjuangan. Ya, dalam perjuangannya membutuhkan pengorbanan. Ya, tadi korban diri, korban harta, korban waktu, korban perasaan, sampai korban nyawa. Lah sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Wah, kalau gitu besok saya harus ngasah pedang saya Pak Ustadz. Wah, saya juga harus bikin tombak. Tidak. Justru saat ini perjuangan kita ya bukan perjuangan secara fisik, tapi sekarang yaitu bagaimana jihad kita, jihadun nafsi, jihadul akbar. Memerangi hawa nafsu itu perang yang besar. Ya, kemarin adik-adik niki putra Mas Indras ikut festival anak generasi anak Indonesia hebat. Nah, ya bulan lalu kan dia pun kalau tangleti ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lah untuk mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini butuh perjuangan melawan hawa nafsu. Ya, pengen bangun pagi. Ya, saya mau tanya, tadi pagi sholat subuh jam berapa? Jam 5. Sholat di masjid atau di rumah? Di rumah. Alhamdulillah, berarti sudah memerangi hawa nafsu, sudah menang. Nah, ya. Jadi 7 kebiasaan Indonesia hebat ini penting kita biasakan pada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tanggung jawab kepemimpinannya. Ya. Mas Arif putranya pinten sakniki? Baru 3, saya baru 5. Mas Indras baru berapa? 3. Masya Allah. Okay. Nah, maka bagaimana setiap kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Ya. Di saat kalau tanglet adik-adik, kamu cita-cita pengen jadi apa? Saya pengen jadi damkar. 100. Apa itu damkar? Pemadam kebakaran dari api neraka. Gitu ya. Jadi tidak harus damkar yang harus pakai semprot itu, tapi harus bisa memadamkan api neraka. Lah maka kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tanggung jawab kita di saat seorang suami sudah menerima mandat. Ya, di saat kita akad nikah sudah menerima mandat dari ayah mertua, maka tanggung jawab jasmani rohani, tanggung jawab lahir batin, tanggung jawab dunia dan akhirat itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, harus bisa menyelamatkan anak istri kita dari ancaman api neraka. Nah, maka sepidah malih tolong ibu-ibu terutama ya, untuk bisa melahirkan generasi hebat, untuk bisa memiliki anak yang soleh-solehah, kuncinya dari seorang ibu yang solehah. Karena al-ummahat madrasatul ula,
Ibu-ibu adalah merupakan guru atau madrasah, sekolah yang pertama dan yang paling utama bagi anak-anaknya. Terus niki penting sekali hadirin. Nah, maka pentingnya untuk kita mencetak generasi hebat ini diawali yaitu dari ring pertama, yaitu dari keluarga kita. Nah, kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, kita ini kalau mendidik anak jangan hanya dengan ucapan. Ayo le, do salat nang masjid. Lah bapak, kosek ki urung rampung. Wah, nonyon sawu ge ndelok bal. Wah. Ibu-ibu nggih ngoten le, ayo do ngaji TPA. Lah ibu kosek ge ndelok sinetron. Wah, nggih. Jadi kita mendidik anak harus dengan keteladanan, bukan hanya dengan ucapan. Kados ini Kanjeng Nabi kalawuh nggih, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah ini dengan keteladanan, ya, sebelum mengajak secara lisan sudah memberikan contoh keteladanan. Kalau ngajak anak ke masjid kita sudah pakai, ya, mungkin pakai gamis koko, sudah pakai sarung, pakai peci. Nah, ayo. Nah, sehingga anak niku langsung sampun connect. Oh, bapak arti tak ting masjid. Ngaten nih Pak nggih. Jadi mendidik anak jangan hanya dengan ucapan tapi dengan keteladanan. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa hu fil jannah. Muliakanlah anak-anak kalian. Barang siapa memuliakan anak-anaknya, niscaya Allah akan memuliakan kedudukannya kelak di surga. Ya, jadi kalau panjenengan sami nek kepengin kagungan anak kutu sing soleh-solehah, sing iso mikul dhuwur mendem jeruk, syaratnya kita harus mendidik dengan keteladanan. Ya, termasuk ibu-ibu biasakan anak sejak TK, sejak SD, anak-anak kalau nanti habis maem harus langsung dicuci piringnya. Ya, dicuci gelasnya. Ngoten nggih Bu nggih. Kinten-kinten anak putune jenengan pripun nek diperintah ngoten? Do taat, do manut napa pripun, Bu? Nah. Ayo gimana nih adik-adik, kalau habis maaf langsung cuci atau langsung tinggal? Harus dijaga itu ya. Niki. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi sekali lagi ini pentingnya kita memberikan keteladanan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabirkum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tuamu, kepada ayah-ayahmu, maka anak cucumu akan berbakti kepadamu. Dados menawi kita niki nyon sewu ing ketase kagungan tiyang sepuh Bapak Ibu, setiap kita badhe bidal kita nggih cium tangan, kita pamit, nanti anak cucu kita, anak-anak kita akan meniru. Oh, Bapak setiap arti ndak kok pamit Mbah Kakung Mbah Putri. Nah, nanti anak pun setiap mau pergi dia akan pamit kepada kita. Nah, nggih, niki pentingnya yaitu kita mencetak generasi hebat dimulai dari keluarga sendiri. Lajeng hadirin, 5 pilar generasi hebat. Yang pertama adalah humanis. Nah, monggo poin yang pertama, humanis. Menumbuhkan kepedulian sosial, kasih sayang, toleransi, semangat gotong royong serta menghargai perbedaan dalam bingkai persatuan. Jadi anak yang hebat niki satu humanis. Niki boten kudu humoris lho nggih, ora wonge terus lucu guyang-guyu dhewe boten. Humanis. Dia punya kepekaan sosial, punya empati, ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah niki. Sehingga dalam sebuah firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alakum waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ya, setiap kita niki ya tentu pengen hidupnya mulia, punya kedudukan yang tinggi. Nah, Allah Ta'ala Maha Adil.
Siapapun orangnya, baik orang kota maupun orang desa, pejabat atau rakyat, konglomerat atau orang yang hidupnya di bawah kolong melarat, kalau dia insan yang bertakwa, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Jadi at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di dalam hati. Oke, sekali lagi, kalau kepingin hidupnya mulia, yaitu syaratnya hanya satu saja, jadilah insan yang bertakwa. Ya, lah takwa ini bukan bukan dilihat lo pakai ini baju takwa, nganggone baju koko, wah berarti wong takwa bener, belum tentu. Karena Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi melihat hati dan amal perbuatannya. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, syaratnya ada 4 poin. Ya, syarat orang bertakwa 1, ya, alladzina yunfikuna fis sarri wadh-dharra. Orang yang bertakwa 1 punya sifat yaitu memiliki kecerdasan finansial. Orangnya dermawan, senang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Ini ciri orang bertakwa. Yang kedua, ya, alladzina yunfikuna fis sarri wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarahnya, memiliki kecerdasan emosional, tidak mudah marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, yaitu memiliki kecerdasan sosial, mudah memaafkan. Dan yang keempat, memiliki kecerdasan spiritual, setiap berbuat maksiat dosa segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Oke, sekali lagi, kalau kita kepingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang humanis, ya, syarat menjadi orang bertakwa syaratnya ada 4 perkara. 1, memiliki sifat dermawan, yaitu memiliki kecerdasan finansial, gak ada sifat loman. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau memberi sama menerima, jenengan lebih senang putih bu? Lebih senang memberi apa menerima? Jenengan memberi 10.000 kepada anak yatim. Suatu saat putrane jenengan pulang dari Tokyo, dari Jepang, memberi jenengan, ngaturin jenengan 10 juta. Kira-kira jenengan senang memberi apa menerima? Waduh, bingung ya. Wah, ya pengennya ya memberi dan menerima, ngoten nggih. Jadi hadirin, inilah ciri orang bertakwa, yaitu memiliki sifat dermawan, duweni sifat loman. Menawi jenengan masak gule, diokehi napa niku? Balungane dudoe. Nek masak kolak diokehi santene. Nggih, nek masak sate diokehi sunduke, ngoten. Nah, maknane napa? Pager mangkok luwih kuat timbang pager tembok. Begitu gulene mateng, langsung ambil sak mangkok diaturke tangga teparo sing omahe yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Nah, mboten kok ayo udah mangan kali keluarga. Begitu ana turah, balungan-balungan ki mbok dikake tangga. Oh sesuk-esuk wae bar subuh. Enten sing ngoten, Bu. Nek ngeke tangga mboten kok begitu pas mateng langsung mumpal-mumpal diaturke. Ning nek ngeke tangga sesuk wae nek ana turahan bar subuh ki dikake. Enten sing ngoten. Nah, jangan seperti itu. Justru napa? Terus inti pun apa yang terbaik, ya, kita ini harus kita berikan kepada orang-orang terdekat kita. Nggih, niki ciri orang bertakwa. 1, punya sifat loman. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli diri dan harta orang-orang beriman dengan surga. Surga seperti apa yang telah Allah berikan kepada kita, ditentukan berapa banyak pengorbanan diri kita untuk ibadah, harta untuk infak sedekah, maka itulah yang meninggikan derajat kita kelak di surga. Ini sebagai syarat orang bertakwa. Ada 4 perkara: dermawan, ora gampang ngamukan, tansah paring pangapuran, lan tansah nyaket maring pangeran. Nah,
Dikatakan orang yang kuat bukan mereka yang menang bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia kuasa untuk melampiaskannya. Selanjutnya pilar yang kedua, edukatif, membudayakan semangat, ya, semangat belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi serta menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Sebagaimana ayat di depan yang saya bacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau hidupnya pengen mulia, adik-adik, nek pengen uripe mulya, nah syaratnya rong perkara, duweni iman lan duweni ilmu. Anak muda yang masih muda, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Pemuda ideal, hidupnya seorang pemuda dengan ilmu dan takwa. Dengan memiliki iman di dalam hati, dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan terasa lebih mudah, dan dengan akhlak hidup akan terasa lebih indah. Jadi adik-adik harus punya 3 in 1, iman, ilmu, akhlak. Nah, ya, dengan ilmu harus ilmu yang manfaat. Ilmu diamalkan, ya, dengan ibadah, maka syarat diterimanya amal kita, amalan solihan makbulan, amal soleh yang diterima di sisi Allah adalah amal yang dilandasi dengan ilmu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pilar yang ketiga, berakhlak mulia, menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membiasakan kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab serta adab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam Quran surat Ahzab tadi yang ayat yang kula waswau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, niki akhlak mulia harus meneladani Rasulullah. Wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Selanjutnya pilar yang keempat yaitu adalah aktif. Ya, adik-adik harus menjadi generasi yang aktif, mendorong generasi agar kreatif, inovatif, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu bekerja sama. Ya, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya, jadi kita harus punya jiwa optimis. Ya, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana inda dzanni abdi, aku atas prasangka hambaku. Nggih, lagune Bimbo nika, aku baik, engkau baik, napa? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Dados hati laksana cermin. Maka cermin dalam hati kita harus kita jaga, kejernihan, kesucian, kebeningan dalam hati kita. Pramila kita sebagai seorang mukmin, ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut, janganlah merasa sedih, sesungguhnya kalian pasti akan unggul jika kalian orang-orang beriman. Gitu, terus tondo-tondene wong iman niku ora tau duwe rasa wedi, ora tau duwe rasa sedih, enggak ada sifat optimis, nggih. Positive thinking, berprasangka baik kepada siapapun, apapun, dimanapun kita berada. Selama masih di buminya Allah, kita masih punya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan yang terakhir, ya, hebat, humanis, edukatif, berakhlak mulia, aktif, dan yang terakhir teknologis. Ya.
mampu memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, bijaksana, produktif, dan bertanggung jawab sehingga menjadi pencipta inovasi, bukan sekedar pengguna. Ya, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi niki ila akhir ayat, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Makanya anak-anak saya ini yang ahli IT, yang kerja kau ini pengen tadi apa? Pengen jadi YouTuber. Wah, setiap hari bikin TikTok minimal 3 kali. Wah, jadi afiliator. Wah, nanti duit milih dewi. Nah, maka teknologi man arada dunya fa'alaih bil ilmi. Barang siapa ingin sukses berhasil di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alih bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ya, mata terbuka kalau listrik mati. Nah, tentu kita nggak bisa membedakan ini hijau, ini kuning, merah, nggak bisa. Demikian juga akalnya sudah ada, tapi kalau tidak untuk menuntut ilmu, kita nggak bisa membedakan antara baik benar, antara halal haram, antara hak batil. Maka adik-adik harus rajin menuntut ilmu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai mati. Long life education. Oke, demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Pramila monggo sekali lagi, anak-anak adalah titipan ilahi. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka besok kita yang kakung khususnya bapak-bapak akan ditanya bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Ya, maka ada 3 investasi akhirat yang harus kita perbanyak, yaitu menabung di dunia. Ya, apabila manusia meninggal dunia, terputus semua pahala amal ibadahnya kecuali pahala 3 perkara: 1 sedekah jariyah, 2 ilmu manfaat, 3 doa dari anak yang soleh yang solehah. Nah, maka nikilah pentingnya kita monggo mendidik generasi kita, melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan dengan yaitu saat ini bukan kita merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan dengan membangun NKRI menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Ya, betul-betul menjadi generasi emas 2045. Ya, jadi adik-adik, apapun cita-citanya, apapun kelak kamu jadi profesi apapun, jadi dokter, jadi TNI, Polri, apapun, yang penting harus dibekali dengan iman dan takwa, dengan iman dan ilmu. Ya, apalagi menjadi hafiz-hafidho. Rumien kalau wonten Kudus 4 tahun, ya, bertemu dengan direktur di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Dr. Zainur Qasim. Dia seorang dokter, seorang direktur, dia juga seorang hafiz Al-Quran. Cobi Bapak Ibu, nek jenengan kagungan anak, kagungan putu, seorang dokter, kok dia juga hafal Quran, kira-kira susah napa bunga? Seneng napa senep ibu-ibu? Senang lah. Maka monggo tidak ada kata terlambat. Apabila dalam satu rumah tangga punya anak, punya cucu ahli keluarga yang hafal Al-Quran, kelak bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga masuk surga semua. Ya, jadi kalau dalam satu rumah tangga punya ahli keluarga yang hafal Al-Quran, besok bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga masuk surga. Siapa 10 ahli keluarga? Nanti bisa memberikan syafaat kepada Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak De Budi, Pak Le Buli, Bapak Ibu, kakak dan adik, semua akan mendapat syafaat, semua selamat dari api neraka dan akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mas Arif nanti 3 anak lulus SD masuk pesantren. Semoga jadi calon hafidh-hafidho. Ya, kamu juga ya. Kelas berapa? Sekarang? Besok lulus SD harus masuk pesantren ya. Jadi hafiz Al-Quran. Oke, makanya Bapak Ibu, dari beberapa hal yang kami sampaikan,
Monggo sekbidah oleh anak adalah amanah titipan dari Allah, maka tugas kita harus menyelamatkan masa depan anak dengan kita bekali, yaitu dengan iman hidup terarah, dengan ilmu hidup terasa lebih mudah, dan dengan akhlak hidup akan terasa lebih indah. Dan kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, monggo kita awasi anak-anak kita. Anak-anak, 7 kebiasaan harus kamu jaga. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan yang sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Adik-adik biasanya habis sholat isya cepat tidur atau pegang HP? Ayo jujur mawon, pripun Bu? Anak putu nek teng omah begitu barisa kira-kira cepet bubuk napa pegang HP? Oh, HP. Lah ini. Jadi perang kita sekarang perang dengan medsos. Wah, pengene ngaten napa nek wis Mobile Legend. Wah, ngantek jam 11:30. Nek baterainya urung tek niku ya durung mati. Nah, demikian semoga Allah Ta'ala sebidah melih memberikan masa depan anak-anak kita betul-betul 2045 Indonesia emas, karena disambut generasi muda yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan teknologi, yang soleh-soleh, memiliki iman takwa, berakhlakul karimah, dan penuh percaya diri. Kalau anak-anak remaja sekarang tidak dibekali dengan iman, ilmu, dengan akhlak, maka besok 2045 menjadi Indonesia cemas. Maka kita harus menyambut Indonesia emas dengan bekal iman dan takwa. Jangan nanti malah Indonesia cemas. Delok kecanom saiki mung do trek-trekan. Nggih, mboten napa nika sing celure tok dawane sak meter niku. Winganane jare do oyak-oyakan betul ngoten nggih, Pak Lurah lapor, Pak Ustaz, itu anak-anak. Nah niki adik-adik harus preventif. Harus kita preventif mencegah anak dari kenakalan remaja supaya besok dewasa tidak terjun di dunia kriminal. Nggih, makaten banyak tutur kala kurang berkenan, kami mohon maaf. Wal minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.